This is my story. Hampir 13 tahun sekolah, dan baru 3 tahun belakangan ini saya tahu apa itu sekolah. Flashback ke masa SMP dulu, saya seorang yang punya cita-cita, tapi jujur, saat kecil motivasi saya untuk belajar. Saat itu saya yakin kalau saya dapat mencapai cita-cita dengan mudah. Maka mulailah saya merancang masa depan saya sendiri. Lulus SMP, masuk SMK keperawatan, kuliah, kemudian bekerja. Singkat cerita, situasi belajar yang tidak mendukung semakin membuat saya tidak peduli. Dan titik terparah adalah ketika saya menerima bantuan dalam UN SMP. Saya lulus sebagai salah satu lulusan terbaik sekolah, dan itu benar-benar membuat saya menikmati awan-awan yang saya bangun. Sampai tidak sadar kalau ternyata saya terjebak dalam zona nyaman. 21 Juni 2013, hal yang sangat jauh dari rancangan terjadi. Bukan karena saya berubah pikiran, tapi karena saya mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah yang bisa dibilang unexpected bagi saya. Sekolah Dian Harapan Manado. Siapa sangka kalau yang menyodorkan peluang adalah pendirinya langsung, Mr. James Riyadi. Selama kurang lebih 1 bulan, perlahan awan-awan sejuk yang saya bangun menghilang. Mulai saya menyadari bahwa saya kosong dan tidak tahu apa-apa ketika tes sekolah. Tentu bukan karena pengetahuan saya, tapi hanya karena kasih karunia kemudian saya diterima di SDH. This is not the end, guys. MOS atau masa orientasi sekolah adalah pengalaman tak terlupakan dalam hidup saya. Inilah saat dimana awan sejuk saya benar-benar hilang. Di saat yang lain datang dengan seragam kotak-kotak lengkap ala SDH, saya datang dengan seragam putih biru SMP yang seharusnya tidak lagi saya kenakan. Waktu berjalan, saya menjadi siswa SDH kelas 10B yang paling antisosial. Inilah masa terpuruk di mana saya jatuh dari awan-awan, menjadi asing dan kerdil karena merasa tidak bisa apapun dibanding teman-teman kelas. Bahkan saya sempat membuat sebuah kalender 100 hari untuk melihat apakah saya bertahan atau menyerah. Dalam semuanya itu, saya akhirnya berusaha melepas ego dan berserah kepada Tuhan. Hingga suatu hari 1 Tesalonika 5 ayat 24 menjadi kekuatan nyata yang Tuhan beri. Perlahan saya mulai berani berekspresi dan bergaul lewat teman-teman yang bak proton memberi saya motivasi untuk tidak tinggal diam dalam keterpurukan. Saya mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti OSN, cerdas cermat Alkitab, dan mulai bebas berargumen. Masuk ke jurusan IPA dengan perjuangan yang keras, saya diperhadapkan dengan situasi baru dalam kelas karena kini tidak hanya teman-teman dari 10B, tapi juga dari 10A yang berbeda 180 derajat. Mungkin inilah proses awal saya belajar tentang arti keluarga di sekolah. Pergumulan lainnya tetap dalam belajar, mengejar segala ketertinggalan yang saya tuai setelah sekian lama menabur masa bodoh. Panjang perjalanan ketika akhirnya saya berhasil mengakhiri tahun ajaran kedua dan boleh masuk ke step terakhir, kelas 12, kelas ujian. Well, sudah 2 tahun dan itu artinya saya telah membuktikan bahwa saya mampu bertahan lebih dari 100 hari. Kelas 12 IPA. Bertemu dengan 2 homeroom teacher sekaligus setelah sebelumnya hanya dengan seorang homeroom teacher di kelas 10 dan 11. Pergumulan berikutnya adalah beradaptasi dengan guru baru setelah sebagian besar guru yang lama selesai dengan tugasnya. Bukan hal yang mudah ketika menyesuaikan diri dengan metode belajar baru dari masing-masing guru. Tapi hal ini tidak berlangsung lama ketika semakin hari semakin terbiasa. Kini saya makin tahu bahwa sebuah keluarga yang bertumbuh dimulai dari saling memahami. And now, jatuh bangun dalam belajar ternyata masih berlanjut. Sekolah yang begitu menjunjung tinggi integritas akan menantang. Siapkah kamu, Resti, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama? Ya, itu terjadi. Saya mengikuti ujian tanpa kecurangan, namun sayang belum dengan hasil yang baik. Mungkin jauh dari standar cukup, dan itu rasanya sakit mengingat seberapa besar saya berusaha. Kadang kesal pada diri sendiri yang terlambat menyadari betapa pentingnya belajar. Tapi akhirnya dengan kembali mengingat anugerah Allah, ujian nasional menyadarkan saya untuk bercermin diri dan harus bangkit dari keterpurukan. 3 tahun bukan waktu yang mudah setelah dijalani dengan banyak air mata, tapi juga waktu yang indah ketika dijalani dengan tawa. Berdiri di titik ini rasanya tidak mungkin jika Tuhan tidak menggenggam tangan saya. Hanya ada ungkapan syukur pada Tuhan atas komunitas ini.
teman-teman terbaik yang meski kadang sulit untuk diam, dan guru-guru yang tidak pernah jemu memberi ilmu juga waktu. Saya menyadari bahwa selama 3 tahun begitu banyak pribadi yang telah menjadi perpanjangan tangan Allah bagi saya. Mr. James Riyadi, YPPH, orang tua dan keluarga besar sekolah Dian Harapan Manado. Special thanks and big hug for Miss Celia, Miss Catherine, Miss Emma dan Mr. David selaku homeroom teacher luar biasa yang pernah saya miliki. Dan tentunya my beloved friends kelas 12 angkatan 2013-2016. Perjuangan kita bersama sudah selesai, dan kini waktunya kita berjuang di tempat kita masing-masing. Masa-masa tidur di kelas, teriak seperti di pasar, dimarahi guru, saling bertukar canda, menyanyi bersama, makan bekal teman, bertukar novel, dan begitu banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti saat bintang telah kita raih. Saat itu kita akan berkumpul dan menceritakan betapa baiknya Tuhan yang telah mempertemukan kita. Pada akhirnya, bukan awan sejuk yang Kristus izinkan untuk membawa saya menyadari rancangannya, melainkan melalui hujan badai pergumulan yang membuat saya ada, berdiri, dan dapat berkata, "Hormat kemuliaan hanya bagi Kristus. Praise the Lord."